Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika Zoro dan Sanji memakan buah iblis? Apakah mereka akan menjadi lebih overpower atau malah menjadi merepotkan? Bayangkan Zoro yang bisa menggunakan lebih dari 3 pedang atau Sanji yang bisa bergerak dengan sangat cepat. Yang bukankah ini akan menjadi wadaw banget? Nah, hari ini kita akan bahas nih buah iblis yang paling cocok untuk dua monster kru dari Topi Jerami, yaitu Zoro dan Sanji. Nah, garis besar di sini seperti biasa. Hari ini kita akan bahas hal yang ringan-ringan alias ini hanya fun doang. Karena sejujurnya saya sendiri tidak ingin untuk kedua karakter kita memakan buah iblis, tapi jika untuk fun sepertinya ini akan menjadi sangat menarik. Dan buat kalian juga nih yang baru mampir channel ini adalah tempat terbaik untuk kalian yang suka dengan teori liar, analisis dan prediksi mendalam tentang serial One Piece. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bantu nyalakan juga bel notifikasinya ya. Dan pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Pertama, mari kita mulai dengan Babang Sanji terlebih dahulu. Sang koki sekaligus petarung cepat dari kru Topi Jerami. Dengan kecerdasan dan kecepatannya, Sanji ini lebih masuk sebagai assassin kali ya di kru dari Topi Jerami dibandingkan Rambo-Rambo karakter pria yang lainnya. Dan kita juga tahu Sanji sudah punya kekuatan luar biasa bahkan tanpa buah iblis, terutama dengan Double Jambe-nya, gerakan yang sangat cepat, dan juga exoskeleton dari darah Vinsmoke-nya yang membuat tubuhnya dan regenerasinya sangat-sangat kuat sekali. Tapi kalau Sanji diberikan buah iblis, kira-kira buah iblis apa yang cocok untuk Babang Koki kita? Dimana pertama kita mulai dengan paling jelas, dan itu adalah Sukenomi. Buah iblis menghilang yang dulu pernah dimiliki Absalom dan sekarang dimakan oleh Shiryu, sang pendekar pedang dari Kurohige, yang sejujurnya menurut saya ini sangat mencurigakan sekali, dimana Sanji suka menghilang tetapi dikasihnya ke pendekar yang seakan-akan dibuat untuk Babang Zoro kita, yang nggak tahu nih apakah nanti tahunya Sanji yang makan Shiryu atau gimana, kita masih belum tahu. Nah, dimana buah iblis ini sebenarnya sudah pernah menjadi impian dari Sanji yang akan berguna untuk maksudnya untuk menolong orang lain. Bayangkan dengan buah iblis ini akan ada banyak sekali wanita yang bisa Sanji maksudnya untuk Sanji tolong. Tapi jujur kalau kita lihat gaya bertarung Sanji sekarang, kemampuan tembus pandang ini bakal lebih maksimal karena dikombinasikan dengan kecepatan dan strateginya yang luar biasa. Next, bayangkan kalau Sanji juga memiliki buah iblis luar biasa kuat, yaitu yang dimakan oleh Kizaru, sang admiral alias Pika no Mi. Kemampuan ini bakal bikin Sanji menjadi salah satu petarung tercepat yang ada di dunia One Piece. Yang tidak cuma itu, serangan dengan kecepatan cahaya juga bisa bikin musuhnya kewalahan. Kalau kalian masih ingat, Sanji sudah sangat cepat bahkan dengan tubuh biasanya, dan ketika dia masuk ke mode Vinsmoke, kecepatannya lebih gila lagi yang bahkan membuatnya seakan-akan menghilang. Yang apalagi jika dipadukan dengan Pika no Mi yang wah, ini bakal sangat mustahil untuk menghindari serangan Sanji. Dan sekarang kita akan masuk nih ke buah iblis Zoan untuk Babang Sanji kita, dimana terdapat konsep yang menurut saya cukup menarik, dan itu adalah buah iblis Zoan dari kanguru. Dimana mungkin buat yang belum tahu, kanguru ini cukup identik dengan hewan yang jago bertarung, bahkan dia jago tinju, dan katakan yang lebih kuatnya adalah tendangannya yang sangat gila. Dimana kanguru sendiri dikatakan memiliki otot kaki yang sangat-sangat kuat sekali, dan itu pastinya akan menjadi boost luar biasa bagi Sanji. Apalagi pergerakan kanguru yang cepat juga sangat cocok dengan Babang Sanji. Lanjut, buah iblis lain juga yang cocok untuk Sanji adalah Netsune Tsunomi yang dimakan oleh anak Big Mom, yaitu Oven. Ini adalah buah iblis panas yang bisa meningkatkan suhu tubuh hingga ke level ekstrim, dimana gabungan Double Jambe dan Netsune Tsunomi Sanji bakal membuat serangan-serangan Sanji jauh lebih unstoppable. Serangan apinya bahkan bisa melelehkan armor dan pertahanan musuh dengan mudah. Jadi mau hakim sekuat apapun, kalau harus berpapasan dengan panas membara, dua akan tetap tembus juga. Next, buah iblis lain juga nih yang menunjang role Sanji sebagai seorang koki, sudah jelas itu adalah Kuku no Mi yang dimakan oleh Streusen. Ya benar, dia dapat mengubah apapun menjadi makanan. Ya walau harusnya sih dari rasa tidak akan cukup oke, atau nggak tahu juga sih makanan hasil juga apakah punya rasa yang bisa diatur keinginan user atau buah iblisnya. Tetapi untuk Sanji yang notabene seorang koki yang sangat hebat, dia pasti dapat membuat bumbu-bumbu luar biasa nikmat tanpa perlu bahan makanan tambahan dengan kekuatan asli
asli dari buah iblis ini. Dan terakhir adalah Sui Sui Nomi yang dimakan oleh Senor P. Yang benar ini adalah buah iblis pilihan langsung dari autor kesayangan kita, yaitu Eiichiro Oda. Di mana Oda pernah berkata, jika Sanji memakan buah iblis, maka dia akan memberikannya buah iblis ini. Cocok juga bagi Sanji yang dapat bergerak dengan sangat cepat, apalagi dengan buah iblis ini bisa bergerak dimanapun. Dan dengan kemampuan ini, dia bahkan bisa menembus daerah ruangan apapun yang dapat berguna untuk mengin, lagi-lagi maksudnya untuk menyusup markas musuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke babang Zoro, di mana pendekar pedang yang dikenal dengan gaya bertarung Santorio dan ketangguhannya yang luar biasa. Tapi apa jadinya kalau Zoro diberikan buah iblis? Yuk kita coba bahas di video ini. Pertama kita langsung masuk dulu ke buah iblis Zoan, yaitu model biasa nih alias laba-laba atau Kumo Kumo Nomi. Ya benar, contoh jelasnya walau kita masih belum tahu apa nama buah iblisnya, tetapi dimakan oleh seorang Vice Admiral yang bernama Onigumo. Dia memiliki banyak tangan dengan banyak pedang yang dia gunakan. Zoro dengan Zoan ini bisa menggunakan 8 tangan yang berarti 8 pedang yang wadaw bakal mengerikan sekali. Next adalah buah iblis lain yang bikin Zoro kewalahan di awal-awal, dan sudah jelas dia adalah Our Lord kita, yaitu Bagi dengan bara nominya. Dia akan bisa memisahkan tubuhnya untuk menjadi potongan-potongan yang dapat bergerak dengan bebas. Bayangkan musuh menyerang Zoro, tapi Zoro bisa menghindar hanya dengan memisahkan bagian tubuhnya dan dia lepas untuk menyerang dari arah yang lain. Dan Oda sendiri pun berkata, pendekar pedang tidak bisa memotong user ini walaupun menggunakan haki, ya walaupun tetap bisa dikoneksi dengan punggung pedang seperti yang Mihawk lakukan kepada Bagi juga. Next adalah buah iblis berlian dari Jozo yang bernama Kira Kira Nomi, di mana sebagai pendekar pedang, Zoro sering berada di garis depan pertempuran alias dia ini seorang Rambo lah. Dengan tubuh sekeras berlian, Zoro bisa bertahan dari serangan mematikan tanpa terluka yang cukup parah. Jadi menurut saya buah iblis ini akan sangat cocok sekali untuk dimakan dengan seorang yang sangat kuat seperti Babang Zoro. Ya selain Kira Kira Nomi, buah iblis lain juga yang cocok adalah Supa Supa Nomi yang dimakan oleh Mr. 1 Dustbone. Dengan buah ini, Zoro bisa mengubah tubuhnya menjadi pedang tajam. Ini bakal sangat cocok dengan gaya bertarungnya yang sudah ahli menggunakan pedang. Ya benar, Zoro bisa menambah banyak pedang dengan mengubah bagian bentuk tubuh apapun menjadi pedang, seperti yang kita lihat dari Mr. 1. Ya mungkin ini akan cukup mirip dengan bagaimana Kaku di Yontoryu atau 4 pedang, karena memiliki tubuh Rokoshiki yang buat tubuhnya menjadi seakan-akan pedang, dan Zoro dengan Supa Supe akan menjadi pedang unlimited di tubuhnya. Next, buah iblis lain juga nih yang cocok bagi Babang Zoro adalah Hana Hana Nomi yang dimakan oleh tante tercinta kita, yaitu Nico Robin. Ya benar, dia dapat menumbuhkan bagian tubuh lain dimanapun di tempat yang dia inginkan. Tidak, saya tidak berkata Zoro akan menciptakan 1000 tangan dan 1000 pedang dengan kemampuan ini, karena balik lagi untuk objeknya atau pedangnya itu membutuhkan pedang asli dan tidak bisa diciptakan dari buah iblisnya. Tapi sih mungkin kalau bertarung di medan luas yang musuhnya banyak dengan angkatan laut yang menggunakan pedang, ya konteks seperti tadi bisa digunakan. Tetapi yang lebih OP menurut saya adalah Zoro dapat menumbuhkan lengan super duper kuatnya dimanapun yang dia inginkan. Ya benar, bahkan di tubuh dari musuhnya. Dengan otot luar biasa plus haki yang wadaw, ini bakal OP parah sih. Lanjut, sama seperti Sanji, Oda juga pernah memberikan buah iblis yang cocok dimakan oleh Zoro, dan itu adalah Uwo Nomi model Seryu yang dimakan oleh Kaido. Namun menariknya, Oda memberikannya bukan untuk Zoro, melainkan untuk pedangnya. Ya benar, ini sejujurnya hal yang sangat-sangat menarik sekali sih, dan kebayang kira-kira bakal ada nggak ya nanti pedang yang memiliki kemampuan naga. Atau bukankah sejauh ini kita hanya memiliki pedang yang dapat berubah menjadi gajah, dan itu pun Fang Frit yang dimakan oleh Spandam. Dan dari semua buah iblis tadi yang sudah kita bahas, menurut saya ada satu buah iblis yang sangat cocok dan akan sangat-sangat OP sekali bagi Babang Zoro, dan itu adalah buah iblis yang dimakan oleh salah satu supernova, yaitu Uroge. Ya benar, di mana Uroge adalah satu-satunya supernova yang belum ikut andil di serial One Piece ini setelah 1100 chapter, yang berbeda dengan sisanya yang sudah memiliki perannya masing-masing. Yang sepertinya Oda sengaja menyimpan dia untuk akhir saga kita saat ini, di mana Uroge memiliki buah iblis yang belum diketahui apa, dan dikatakan dapat mengkonvert semua luka yang dia miliki menjadi buff untuk kekuatannya. Ya mungkin kalau di Bleach ini mirip dengan Gerard Valkyrie yang baru saja muncul di season terbaru
terbaru dari animenya yang ada di Netflix juga. Gimana untuk Zoro yang memiliki ketahanan tubuh yang sangat luar biasa? Apalagi ketika kita melihat arc dari Thriller Bark, bayangkan pasca itu Zoro mengkonvert semua lukanya menjadi kekuatan yang wah udah nge-KO-nya susah banget. Setelah dia mencapai ujungnya, Zoro malah tinggal convert dan mengubahnya menjadi buff yang wah ini bakal sangat-sangat OP sekali. Yang gak kebayang Zoro bakal berubah menjadi sebesar apa. Yang jangan lupa ya, Uroge juga pasca dihajar dia ikutan membesarkan karena kemampuan buah iblisnya, dan ini adalah buah iblis yang menurut saya sangat cocok bagi Babang Zoro. Tapi kira-kira dari semua buah iblis yang ada, bukankah ada satu buah iblis yang paling cocok untuk Zoro, terutama GPS Nomi, karena dia selalu tersesat kemanapun dimanapun. Nah, jadi itu dia buah iblis yang menurut saya cocok untuk dua monster kita di serial One Piece, yaitu Zoro dan Sanji. Atau mungkin ini Sanji harusnya masuk monster atau enggak ya, atau harusnya malah diganti dengan Jinbei. Tapi ya, Jinbei kan seorang fishman yang aneh banget kalau dia malah makan buah iblis. Fishman yang harusnya di air malah antitesis dengan buah iblis yang tidak bisa berenang. Ya, seperti Van der Decken yang malah jadi terkesan sangat aneh sekali. Yang kira-kira kalau menurut kalian buah iblis apa yang cocok untuk Zoro dan Sanji? Bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang ingin buah iblis paling OP dan nanya dari tadi saya pakai kaos apa, ini adalah kaos Sangat Nika Fake Luffy yang sangat mantap dari Demalo Black. Dan buat kalian yang pingin, nanti tag produk yang akan saya simpan di video ini, jadi kalian bisa langsung klik aja untuk tag produk yang ada di video ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.